Pelajaran 7 Agustus 15 2020. Membagikan firman Tuhan. Di dalam Yohanes 5 ayat 39, Yesus berkata bahwa kitab suci itu memberi kesaksian tentang Aku. Yesus adalah tema utama di seluruh Alkitab. Itulah sebabnya mengapa Alkitab sangat berkuasa. Tuhan telah menunjukkan dirinya kepada umat manusia melalui berbagai cara, dan Alkitab adalah cara yang paling keras. Alkitab bukan buku hanya untuk dibaca, tetapi untuk dimakan. Yeskiel 3 ayat 3. Kita harus membiarkan kitab suci mengisi pikiran kita, mengubah kita, dan memberi kita kuasa untuk membagikan pekabaran utamanya kepada orang lain, yaitu kasih dan karakter Yesus. Apa yang Alkitab ajarkan tentang dirinya? Ia mengajarkan tentang kualitasnya, kuasanya yang menciptakan. Apa yang kita dapat lakukan? Manfaat Alkitab, percaya pada janji-janji dalam Alkitab, membagikan Alkitab. Kualitas Alkitab. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Alkitab dibandingkan dengan berbagai lambang yang menunjukkan kualitasnya. Pertama, terang. Di dalam Mazmur 119 ayat 105 menyatakan bahwa firman itu dilambangkan sebagai pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ianya menerangi pikiran yang gelap. Di dalam Yeremia 23 ayat 29, Alkitab dilambangkan sebagai api. Ianya membakar sampah dosa dalam hidup ini. Sebagai contohnya, egois, serakah, nafsu, pusat pada diri. Alkitab juga dilambangkan sebagai palu. Di dalam Yeremia 23 ayat 29. Karena ianya memukul kerasnya hati kita, menghancurkan hati kita yang keras. Alkitab juga dilambangkan sebagai benih. Dalam Lukas 8 ayat 11. Benih pertumbuhan dan berbuah, menanamkan kehidupan di dalam kita yang menghasilkan buah bagi kerajaan Allah. Alkitab juga dilambangkan sebagai roti di dalam Matius 4 ayat 4, memuaskan rasa lapar jiwa kita dan memberi makan jiwa kita. Ketika kita mempelajari firman, hidup kita diubah oleh kebaikannya, terpesona oleh kasih-Nya, kagum pada kasih kurnia-Nya, dan dipuaskan di hadirat-Nya. Kuasanya yang menciptakan.
Sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam, sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran kita. Ibrani 4 ayat 12. Pada mulanya Tuhan berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Mazmur 33 ayat 9. Kuasa yang sama dari firman Tuhan yang menciptakan ditemukan dalam firman-Nya yang tertulis, Alkitab. Roh yang sama yang bekerja dalam penciptaan mengilhami kitab suci. Roh Kudus dapat membuat ciptaan baru dalam kita. Kita hanya perlu membiarkan Dia bekerja dalam hidup kita ketika kita membaca Alkitab. Roh Kudus juga akan mengubah hidup orang lain ketika kita membantu mereka memahami kitab suci. Manfaat Alkitab. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 16. Alkitab penuh dengan manfaat dalam hidup kita. Mari kita perhatikan. 2 Petrus 1 ayat 4 membuat kita mengambil bagian dalam kontrak ilahi. Yakobus 1 ayat 21 menyelamatkan jiwa kita. Kisah 20 ayat 32 memberi kita warisan di antara semua yang dikuduskan. 2 Timotius 3 ayat 15 dan 17 membuat kita bijak, sempurna, dan siap untuk setiap pekerjaan yang baik. 2 Timotius 3 ayat 16 doktrin, mengungkapkan kebenaran dan menunjukkan kesalahan. Teguran, menyingkapkan dosa-dosa kita. Koreksi, mengubah kesalahan kita. Petunjuk, mengungkapkan kebenaran Kristus. Percaya pada janji-janji Alkitab. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 19. Ada lebih dari 3.000 janji-janji di dalam Alkitab. Tuhan telah berkomitmen untuk memenuhinya masing-masing dalam hidup kita, dan Dia mendorong kita untuk mengklaimnya. Yesaya 40 ayat 31. Janji-janji itu menegaskan bahwa Tuhan memperhatikan kebutuhan fisik dan rohani kita. Pada hari kita akan bertemu dengan Dia, kita akan menyatakan dari segala yang baik yang telah dijanjinya, yang dijanjikannya. Dengan perantaraan Musa hambanya, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. 1 Raja 8 ayat 56.
Namun janjinya bukan tanpa syarat. Kurangnya iman bisa membatalkannya. Ibrani 4 ayat 2. Berkat dari janji Tuhan menjadi milik kita ketika kita menyatakannya dengan iman dan percaya bahwa itu benar karena Kristus selalu setia. Kitab suci harus diterima sebagai perkataan Allah kepada kita, bukan saja tertulis, tetapi diucapkan. Begitulah semua janji-janji firman Allah. Dengan janji-janji itu, Ia berbicara kepada kita secara perorangan. Berbicara langsung seakan-akan kita mendengar suaranya. Di dalam janji-janji inilah Kristus menyampaikan anugerah dan kuasanya kepada kita. Kata-kata itu adalah daun pohon kehidupan yang dipakai untuk menyembuhkan segala bangsa. Wahyu 22 ayat 2. Kata-kata itu kalau diterima dan diasimilasikan akan menjadi kekuatan tabiat, sumber ilham dan ketahanan hidup. Ellen G. White, The Ministry of Healing. Membagikan Alkitab. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Yesaya 50 ayat 4. Tuhan mempertajam telinga kita dan memberi kita hikmat ketika kita mempelajari Alkitab setiap hari. Dia juga memberi kita lidah seorang murid sehingga kita bisa membagikan kabar baik kepada orang lain. Firman Tuhan tidak dapat terkunci di dalam hati kita. Sukacita keselamatan menggerakkan kita untuk memanfaatkan setiap kesempatan sebaik-baiknya untuk membagikan perkabaran kepada mereka yang tidak mengetahuinya. Paulus memerintahkan kita yang berikut: beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. 2 Timotius 4 ayat 2. Pendidikan yang diperoleh dengan menyelidiki kitab suci merupakan pengetahuan yang dicobai dari rencana keselamatan. Suatu pendidikan yang demikian akan memulihkan peta Allah dalam jiwa, akan menguatkan dan melindungi pikiran terhadap pencobaan, dan melayakkan si pelajar untuk menjadi orang yang bekerja sama dengan Kristus dalam tugas pengasihannya ke dunia ini. Itu pula lah yang akan menjadikan dia seorang anggota keluarga surga dan menyiapkan dia untuk membagikan pusaka dari umat kesucian dalam perang. Ellen G. White, Christ Object Lessons.